Akhirnya musim balap F1 2025 berakhir di Grand Prix Abu Dhabi yang menjadi penutup kompetisi Formula 1 yang penuh dengan catatan penting. Balapan berlangsung di sirkuit Yas Marina dengan hasil akhir Max Verstappen finish di posisi pertama, Oscar Piastri di posisi kedua, dan Lando Norris menempati posisi ketiga. Walaupun Lando hanya finish di P3, hasil tersebut cukup untuk memastikan gelar juara dunia pertamanya. Sejak lampu start padam, terlihat jelas bahwa Verstappen menjalani balapan dengan ritme yang stabil dan konsisten. Ia memimpin dalam sebagian besar jalannya lomba, mengontrol jarak dengan pembalap di belakang, dan memaksimalkan potensi mobil Red Bull di lintasan yang dikenal cukup menuntut terhadap pengelolaan ban. Di posisi kedua, Oscar Piastri dari McLaren tampil cukup agresif pada fase awal balapan. Ia mencoba memberi tekanan kepada Verstappen, terutama pada sektor-sektor cepat Yas Marina. Namun pada akhirnya, Piastri harus puas finish di belakang juara bertahan tersebut. Sementara itu, Lando Norris, rekan setim Piastri, memilih pendekatan berbeda dengan bermain aman fokus menjaga posisi podium. Strategi McLaren pada balapan ini menarik perhatian. Tim membagi dua pendekatan dalam satu balapan. Oscar Piastri diarahkan untuk berusaha menekan Verstappen di depan, sementara Lando Norris diarahkan untuk bermain aman demi memastikan tambahan poin yang cukup untuk mengunci gelar juara dunia. Pada salah satu momen kunci balapan, terlihat Lando tidak memberi perlawanan berarti ketika Piastri melakukan overtaking dari P3 ke P2. Situasi tersebut menunjukkan adanya percaturan strategi tim yang matang dari McLaren. Piastri diizinkan naik ke depan untuk bertarung dengan Verstappen, sementara Norris menjaga posisi aman di belakang. Selain itu, McLaren menempatkan fokus besar pada pengelolaan ban. Lando Norris menjalani strategi yang tenang, menjaga degradasi ban dan menghindari duel-duel beresiko yang dapat membahayakan peluang gelar. Keputusan untuk melakukan pit stop pada waktu yang tepat juga membantu mempertahankan posisi podium di akhir balapan. Balapan tidak berlangsung tanpa gangguan. Salah satu momen yang menonjol adalah ketika Lando setelah melakukan pit stop berusaha melakukan overtaking posisi Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda melakukan manuver bertahan yang dinilai tidak konsisten pada tikungan 5 dan 6 dengan menghalangi Lando. Lando mencoba melakukan overtaking, namun Tsunoda sempat mengubah arah lebih dari satu kali. Lando sempat sedikit keluar lintasan ketika melakukan overtaking tersebut, sehingga membuat para pendukung Lando menunggu cemas hasil keputusan investigasi atas hal tersebut. Namun akhirnya, Stewart memberikan penalti 5 detik kepada Tsunoda atas insiden tersebut karena dianggap menghalangi Lando. Fans Lando pun dapat bernapas lega. Keputusan ini dinilai cukup adil, mengingat pada tahap akhir musim seperti ini, gangguan kecil bisa berdampak besar bagi pembalap yang sedang berjuang mempertahankan poin untuk gelar dunia. Terlepas dari insiden tersebut, Lando tetap berhasil mempertahankan ritme dan kembali masuk zona aman. Ferrari kembali menunjukkan dua hasil yang berbeda dalam satu balapan. Charles Leclerc tampil cukup impresif dan tidak diduga dengan berada di P4. Mobilnya juga mempunyai pace yang baik. Ia menunjukkan kecepatan mobil yang baik dan sempat memberikan tekanan kepada Lando yang berada di P3. Hal yang membuat fans Lando kembali cemas, karena bila Leclerc dapat overtaking posisi Lando di P3, artinya Lando akan gagal menjadi juara dunia. Namun pada fase akhir, performa Ferrari sedikit menurun dan harus puas berada di P4 sampai akhir lomba. Di sisi lain, Hamilton kembali mengalami balapan yang sulit. Ia kesulitan mempertahankan kecepatan pada momen-momen krusial dan beberapa kali terlihat kehilangan grip di sektor penting. Hasil ini menambah daftar balapan di mana Hamilton tidak bisa tampil maksimal sepanjang musim. GP Abu Dhabi tahun ini juga menjadi penanda berakhirnya dua babak penting di grid Formula One. Renault menjalani balapan terakhir sebagai pemasok mesin. Nama Renault tidak lama hadir dalam sejarah F1, mulai dari era Fernando Alonso hingga kolaborasi dengan beberapa tim besar. Kini Renault menutup halaman tersebut dan tidak lagi memasuk mesin untuk tim manapun mulai musim depan. Selain itu, Sauber juga menjalani balapan terakhir dengan nama lama. Mulai musim depan, Sauber akan berubah menjadi Audi. Keikutsertaan Audi di F1 diharapkan memberikan dimensi baru dalam persaingan pabrikan. Secara Audi adalah raksasa otomotif yang juga mempunyai prestasi luar biasa di ajang balap lainnya, seperti Le Mans dan Rally Dakar. Dengan finish di posisi ketiga, Lando Norris secara matematis memperoleh poin yang cukup untuk menjadi juara dunia Formula One untuk pertama kalinya. Keputusan untuk tidak ikut terlibat dalam persaingan langsung dengan Verstappen dan Piastri menunjukkan kedewasaan dan pemahaman situasional dalam balapan. Sepanjang musim, Lando Norris berhasil menjaga konsistensi tampil di posisi penting. Ia mungkin tidak selalu menang di setiap seri, tapi jarang terlempar dari posisi 5 besar. Poin demi poin yang dikumpulkan secara stabil menjadi faktor utama keberhasilannya mengalahkan beberapa kandidat juara lain. Keputusan McLaren untuk mengatur strategi sedemikian rupa berjalan efektif.
pembagian tugas antara Piastri dan Norris menghasilkan hasil maksimal dalam konteks kejuaraan. Tim memilih untuk menekan Verstappen melalui Piastri, sementara Norris difokuskan pada manajemen resiko. Tekanan Piastri terhadap Verstappen memang tidak menghasilkan kemenangan, namun cukup untuk memberikan ruang gerak kepada Norris agar tetap aman di posisi podium. Strategi pit stop yang tepat dan pengelolaan ban yang konsisten memastikan Norris berada pada posisi yang optimal saat melewati garis finish. Dengan berakhirnya balapan Abu Dhabi, musim F1 resmi berakhir. Kemenangan Verstappen di balapan dan gelar dunia untuk Norris menciptakan penutup musim yang menarik dan membuat happy semua pihak, terutama para fans. Fokus kini beralih ke musim 2026 yang akan diawali dengan perubahan besar pada regulasi dan line-up tim. Audi menjadi tim baru yang harus diperhatikan. Selain itu, performa tim besar seperti McLaren, Red Bull, dan Ferrari akan terus diamati terutama dalam konteks persiapan menghadapi aturan baru. Itulah rangkuman lengkap GP Abu Dhabi dengan kemenangan Verstappen, posisi kedua Oscar Piastri, dan posisi ketiga Lando Norris yang cukup untuk memastikan gelar juara dunia. Perpisahan Renault sebagai pemasok mesin dan perubahan Sauber menjadi Audi menambah dimensi historis pada balapan penutup musim ini. Ferrari masih menunjukkan dua performa kontradiktif, sementara McLaren membuktikan kematangan dalam strategi tim. Bagaimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya bro. Sampai jumpa di musim 2026. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk kabar terbaru F1 lainnya. Terima kasih.